Kiprah kurang memuaskan tim Garuda di 2 laga bulan Oktober jelas menjadikan langkah menatap laga berikutnya semakin berat. Dengan target menempati posisi ketiga atau keempat di papan klasemen sementara grup, Indonesia dinilai harus tampil ngotot di tiap laga nanti. Mengingat laga bulan depan bukanlah laga yang mudah, Coach Shin juga diminta PSSI untuk serius menyiapkan tim, pemilihan taktik, dan menurunkan pemain yang tepat. Sejatinya komposisi pemain dalam diri Garuda saat ini sudah cukup apik, tapi memang perbedaan kualitas antar pemain membuat beberapa lini masih kurang balance. Hal ini memang tak terlepas dari perbedaan menit bermain yang dimiliki para punggawa di klubnya. Dan menilik hal ini terbaru, salah satu pemain timnas Indonesia yang mentas di kasta teratas Liga Malaysia mampu tampil impresif dengan mencetak gol dan meraih kemenangan telak. Ya, Sadil Ramdhani, pemain berusia 25 tahun itu sukses tampil memukau dalam laga terbarunya bersama Sabah FC. Terus sebagai starter saat hadapi Kedah Darul Aman FC di lanjutan pekan ke-12 kasta teratas Liga Malaysia, Sadil Ramdhani mampu mencetak 1 gol dan sukses membawa Sabah FC unggul lewat eksekusi penalti. Setelah gol tersebut, Sabah FC semakin agresif mengurung pertahanan Kedah dan akhirnya menang telak dengan skor 5-2. Golnya kali ini pun juga merupakan yang kedua secara beruntun buat Sabah FC di musim ini. Sebelumnya pemain kelahiran Raha Sulawesi Tenggara ini juga mampu mencetak 1 gol indah saat membawa Sabah menang 4-0 atas Penang. Total sejak berseragam Sabah FC, pemain dengan market value 300.000 euro atau setara dengan 5,2 miliar rupiah tersebut sudah mencetak sebanyak 18 gol serta 28 assist dari total 76 pertandingan di semua ajang. Tentu saja dengan catatan tersebut tak heran jika Sadil Ramdhani layak untuk mendapat kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Setelah terakhir kali berseragam skuad Garuda adalah saat menghadapi Libya di laga uji coba bulan Januari lalu. Setelah itu Sadil Ramdhani tak lagi dipanggil Sintayong dalam 12 pertandingan skuad Garuda termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan ini. Mengetahui kiprah apik Sadil ini pun, ramai netizen Indonesia yang meminta Sintayong untuk kembali memanggil sang pemain. Bagi netizen, kualitas seperti Sadil ini seharusnya bisa masuk line up Coach Shin ketimbang pemain yang itu-itu aja. Mereka berharap di laga bulan depan, Coach Shin benar-benar memikirkan skuad matang-matang dan menambahkan nama Sadil yang telah tampil sangat baik di Liga Malaysia ini. Ya, meski belum diketahui siapa saja pemain yang bakal dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu ke skuad bulan depan. Tapi jika menilik beberapa laga terakhir, sepertinya Coach Shin tak akan memanggil nama pemain Sabah FC itu meski telah tampil impresif. Laga berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi yang notabene merupakan tim langganan Piala Dunia, tidak akan membuat Coach Shin lebih memilih untuk menambah amunisi dengan para pemain keturunan. Apalagi diketahui kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bertemu dengan beberapa diaspora keturunan Indonesia dan mengindikasikan bakal dinaturalisasi. Ya, Kevin Dykes, pemain berusia 28 tahun tersebut jadi nama yang paling santai dikabarkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan Kevin Dykes sudah bertemu langsung dengan Erick Thohir dan bersalaman dengan sang Ketua Umum PSSI beberapa waktu lalu. Akan tetapi proses naturalisasi Kevin Dykes diperkirakan baru akan rampung tahun depan lantaran adanya transisi pemerintahan baru saat ini seperti perubahan di kementerian atau lembaga terkait. Meski baru bisa bermain tahun depan, Kevin Dykes tetap jadi amunisi berharga untuk timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya Kevin, ada Jairo Riedewald, gelandang kelahiran Belanda berusia 28 tahun yang juga dikabarkan masuk dalam daftar naturalisasi timnas Indonesia. Namun sama seperti Kevin Dykes, proses naturalisasi Jairo Riedewald juga baru akan rampung pada Maret mendatang. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan dalam channel YouTube pribadinya. Kehadiran Jairo Riedewald tahun depan diprediksi bakal membuat lini tengah tim merah putih makin tangguh saat menghadapi Australia, Cina, Jepang, dan Bahrain. Tak hanya mereka, tapi ada juga Mauro Zylstra, striker berusia 19 tahun yang diprediksi bisa menjadi mesin gol andalan timnas Indonesia di masa depan lantaran punya statistik mentereng di Eropa. Di musim lalu saja dirinya mampu mencetak sebanyak 9 gol serta memberikan 1 assist dari total 19 pertandingan. Berbeda dengan Kevin Dykes dan Jairo Riedewald yang proses naturalisasinya diprediksi rampung tahun depan,
Mauro Silstra justru mengaku sudah mengurus untuk mendapatkan paspor Indonesia. Walau masih berusia muda, namun kemampuan Mauro mencetak gol bisa menjadi alternatif buat mempertajam lini depan timnas Indonesia. Meski belum diketahui bagaimana keberjalanan naturalisasi dari Mauro, tapi harapannya ia juga bisa segera merapat ke timnas untuk menambah kekuatan Garuda di sektor depan. Selain soal kemungkinan nama pemain keturunan yang bakal menjadi amunisi tambahan timnas, Goshin juga mengungkap masalah anak asuhnya jelang laga krusial mendatang. Sintayong merasa JIZ dan kawan-kawan sempat jumawa selepas menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam 2 matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia September lalu. Rasa berpuas diri itu disinyalir Sintayong terbawa saat Garuda memainkan 2 laga lanjutan grup C kontra tuan rumah Bahrain dan Cina pada pertengahan Oktober. Alhasil, timnas Indonesia yang ditargetkan menyapu bersih kemenangan justru harus pulang dengan rasa kecewa. Mereka ditahan imbang Bahrain dan juga harus kalah dari Cina. Para pemain bermain bagus melawan Arab Saudi dan Australia, jadi saya pikir mereka berpuas diri dalam pertandingan melawan Bahrain. Itulah sebabnya saya sekali lagi menjaga mentalitas mereka. Saya membuat mereka sadar bahwa kami masih kurang. Fakta menampar yang diungkapkan oleh Coach ini seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh punggawa yang sempat berpuas diri. Memang kita harus ingat, kalau kita ini bukan tim sekelas Jepang yang bisa huru-hara setelah sukses menahan imbang tim kelas dunia. Realistis harus tetap tertanam dalam diri setiap pemain maupun kita semua, sebab Indonesia merupakan negara yang tengah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas sepak bolanya demi membuktikan pada dunia bahwa kita bukan tim yang bisa dipandang remeh. Meski begitu, Coach Shin tetap optimis terkait target yang diberikan oleh PSSI di babak ronde ketiga ini. Target untuk finish di posisi keempat besar grup C dalam klasemen akhir dinilai Sintayong sebagai target yang masih cukup mudah untuk diraih. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini pun masih berada di peringkat kelima klasemen, sementara juga masih memiliki 6 pertandingan tersisa apabila ingin memenuhi target tersebut. Meski banyak pihak mulai meragukan dirinya mampu memenuhi target itu, akan tetapi Coach Shin menegaskan, target tersebut mudah saja diraih dengan membentuk mentalitas para pemain skuad Garuda agar menyadari bahwa banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki untuk laga tersisa. Ya, terlepas dari apapun harapannya skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang bergengsi dunia ini untuk pertama kalinya. Langkah yang terbilang sudah cukup jauh ini harus dimaksimalkan JIZ dan kawan-kawan untuk meraih mimpi bersama, yakni menoreh sejarah menembus Piala Dunia 2026.